Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Kita bertemu kembali. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kali ini saya ingin menginformasikan, ingin menyampaikan topik yang berjudul positive thinking. Positive thinking dalam bahasa lain yaitu kita berpikir positif. Atau sering kita dengar dengan istilah husnuzon. Kita selalu berprasangka baik. Apakah prasangka pada orang lain juga kepada diri sendiri. Tentu sebenarnya masih kurang lengkap. Kalau mau lengkap ya berpikir positif, bersikap positif, dan berperilaku positif. Kelanjutannya seperti itu. Terus apa tuh berpikir positif itu? Apa positive thinking itu? Jadi berpikir positif adalah sebuah sikap atau perilaku serta cara pandang seseorang yang selalu positif dalam mensikapi kehidupan ini. Jadi dia melihat segalanya dari sisi yang baik, dari sisi yang positif. Bisa juga kita melihat sebaliknya, ya, dengan sisi negatif. Namun orang yang berpikir positif selalu melihat bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya, bahwa sesuatu pasti ada sisi baiknya. Kalau kita memandang sesuatu pasti dari dua sisi, ada sisi yang positif, ada sisi yang negatif, dari sisi yang plus dan dari sisi yang minus, pasti begitu. Apa saja, bahkan dalam kebaikan pun kadang-kadang terselip keburukan, apalagi dalam keburukan. Perlu diketahui bahwa positive thinking ini hanyalah modal dasar seseorang dalam kehidupan. Dan ini bukan tujuan. Karena dengan semakin kompleksnya masalah yang kita hadapi, apabila kita hanya berpikir positif saja tentu tidak cukup. Makanya tadi saya lanjutkan, ya berpikir positif, ya bersikap positif, ya bertindak positif. Jadi berpikir positif saja tidak cukup, tetapi berpikir positif sudah merupakan modal dasar yang luar biasa. Dan lebih penting dari itu, setelah kita berpikir positif, kita harus mengubah diri menjadi semakin baik. Tidak hanya berpikir, tapi ya kita ubah diri kita menjadi semakin baik. Dengan bersikap positif, positive thinking tadi, bukan berarti telah menjamin tercapainya satu keberhasilan. Bukan. Dengan bersikap positif atau positive thinking, bukan berarti telah menjamin tercapainya satu keberhasilan. Dengan bersikap positif atau positive thinking, bukan berarti telah menjamin tercapainya suatu keberhasilan. Namun bila sikap kita positif, setidak-tidaknya kita sudah berada di jalan menuju keberhasilan. Nah, jadi arah kita sudah benar minimal begitu. Berhasil atau tidaknya kita nanti ditentukan apa yang kita lakukan, bukan hanya dipikir, bukan saja hanya angan-angan, tapi aksi. Namun bila sikap kita positif, setidak-tidaknya kita sudah berada di jalan yang benar menuju keberhasilan. Berhasil atau tidaknya kita nantinya ditentukan oleh apa yang kita lakukan di sepanjang jalan yang kita lalui tersebut. Kehidupan dan kebahagiaan seseorang tidaklah bisa diukur dengan ukuran gelar, kesarjanaan misalnya, kedudukan, maupun latar belakang keluarga. Yang dilihat adalah bagaimana cara berpikir orang itu. Memang kesuksesan kita lebih dipengaruhi oleh cara-cara kita berpikir. Dengan bersikap positif bukan berarti telah menjamin tercapainya suatu keberhasilan. Namun sekali lagi, bila sikap kita positif, setidaknya kita sudah berada di jalan yang benar menuju keberhasilan. Dan sekali lagi,
Untuk berhasil harus ada aksi, harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Berpikir saja tidak cukup. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa pikiran seseorang itu akhirnya akan menjadikan ucapan. Maka jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Kalau dilanjutkan, maka jagalah ucapanmu, karena ucapanmu akan menjadi tindakanmu. Jadi akhirnya pikiran juga menimbulkan tindakan. Kalau dilanjutkan lagi, jagalah tindakanmu, karena tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu. Kalau dilanjutkan lagi, jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Dan seterusnya kalau dilanjutkan. Jadi pikiran ini pada saatnya akan melahirkan tindakan, aksi, dan tindakan akan melahirkan sebuah kebiasaan. Kalau tindakan dilakukan berulang-ulang, dan akhirnya menjadi karakter. Kalau pikirannya positif, tentu nanti karakter juga positif. Makna berpikir positif juga mencakup bersikap positif, bertindak positif, berkelakuan positif. Artinya, apapun yang dilihat akan selalu dilihat dari sisi positifnya. Sehingga dalam menjalani hidup, tentu saja kita sebagai manusia selalu ada masalah, selalu ada tantangan, selalu ada ujian dari Allah. Memang tidak semua orang menerima atau mempercayai pola berpikir positif. Beberapa orang menganggap berpikir positif hanyalah omong kosong, membual saja, dan sebagian lain menertawakannya. Jadi kalau ada orang berpikir positif, justru ditertawakan. Ya gitulah kehidupan tuh. Di antara orang-orang yang menerima pola pikir positif, tidak banyak yang mengetahui cara menggunakannya. Jadi kita harus menggunakan cara pikir positif ini untuk meraih hasil yang efektif. Jangan berhenti pada mengetahui dan memahami saja. Namun dapat dilihat pula bahwa banyak orang yang mulai tertarik pada cara berpikir positif. Anak-anak bisa lihat kalau di toko buku sudah mulai banyak buku-buku tentang berpikir positif. Bahkan ada kursus yang membuka tentang cara berpikir positif. Artinya memang ini penting, apalagi untuk siswa seperti anak-anak sekalian. Dalam berpikir positif atau positive thinking, ini melibatkan proses pemasukan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang konstruktif. Gambaran-gambaran yang bersifat konstruktif atau membangun. Membangun apa? Ya membangun pikiran Anda, membangun pikiran yang positif. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan sukacita, menghadirkan kesehatan rohani, serta sukses dalam setiap situasi dan tindakan Anda. Berpikir positif diawali dengan sebuah keyakinan pada diri sendiri. Keyakinan bahwa dirinya mampu. Keyakinan yang mengatakan bahwa diri beliau bisa, saya bisa. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Jika kalian melihat diri Anda bisa, maka Anda akan bisa. Jika Anda melihat diri Anda akan menghasilkan sesuatu, maka Anda akan betul-betul menghasilkan sesuatu. Jika Anda mengatakan tidak bisa, ini adalah sebuah racun yang menghantui dan Anda pun juga tidak akan bisa. Dan ini adalah pola pikir yang negatif. Berpikir positif bukanlah tujuan akhir. Ini melainkan hanya jalan. Melainkan hanya jalan untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Menjadikan berpikir positif sebagai tujuan memang membawa manfaat, tetapi manfaat tersebut belumlah seberapa jika dibandingkan dengan manfaat yang didapat jika berpikir positif dijadikan satu jalan untuk menempuh cita-cita atau menempuh suatu tujuan. Mari kita camkan bersama, apa yang Tuhan berikan itu pastilah untuk menguji kita. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai hamba Tuhan, apakah tetap berada di jalannya atau tidak. Setiap orang punya masalah, tapi yang membedakan orang yang satu dengan yang lain adalah bagaimana orang tersebut memanage dan menyikapi masalah yang dihadapinya. Kadangkala, secara sadar atau tidak, kita sering mengeluh dan berpikir negatif terhadap keadaan atau situasi yang kita alami. Berpikiran negatif kepada sesama manusia saja tidak baik, apalagi kalau kita sampai berpikiran negatif kepada Sang Pencipta.
Berpikiran negatif kepada sesama manusia saja tidak baik. Apalagi kalau kita sampai berpikiran negatif kepada Sang Maha Pencipta. Ada beberapa manfaat yang kita peroleh dengan pola pikir positif, dengan positive thinking, dengan senyum. Kira-kira begitu ya. Saya mencatatnya ada 10 ya, mungkin bisa lebih. Di antaranya, yang pertama, manfaat berpikir positif dan senyum. 1, bisa mengatasi stres. Berpikir positif membantu Anda mengatasi situasi stres, mengabaikan pikiran negatif, mengganti pikiran pesimis atau ragu-ragu menjadi optimis, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres. Ketika Anda mengembangkan sikap positif, Anda bisa mengontrol hidup Anda lebih baik. Insya Allah stresnya akan berkurang atau bahkan hilang. Manfaat yang kedua, hidup menjadi lebih sehat. Pikiran kita secara langsung mempengaruhi tubuh dan bagaimana cara bekerjanya. Ketika Anda mengganti pikiran negatif dengan ketenangan, kepercayaan dan kedamaian, bukannya dengan kebencian, kecemasan dan kekhawatiran, maka Anda akan merasakan kesejahteraan. Dan ini berarti Anda tidak mengalami gangguan saat tidur, tidak merasakan ketegangan otot, kecemasan, kelelahan. Orang-orang yang berpikir negatif lebih mudah terkena depresi. Jadi Anda yang berpikir positif, insya Allah sehat, tidurnya nyenyak, tidak mimpi yang buruk-buruk, dan dihantui perasaannya. Manfaat yang ketiga, menumbuhkan percaya diri, PD, self-confident. Dengan berpikir positif, maka Anda lebih percaya diri dan tidak untuk mencoba menjadi orang lain. Tetap menjadi diri sendiri. Jika Anda tidak percaya, Anda tidak akan pernah mendapat kehidupan yang lebih baik. Maka harus diawali dengan percaya diri. Seperti kemarin saya sampaikan, syukurilah yang ada. Percaya diri dengan diri kita. Allah menciptakan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada yang diciptakan Allah itu dengan sia-sia, dengan batil. Nomor 4, bisa mengambil keputusan dengan benar. Berpikir positif mencegah Anda memilih keputusan yang salah atau melakukan hal yang bodoh yang kemudian Anda menyesal. Berpikir positif membuat Anda memilih keputusan dengan cepat, dengan banyak pertimbangan yang rasional, pertimbangan yang masuk akal, pertimbangan yang logis, bukan berdasarkan emosi, bukan hanya mengikuti hawa nafsu, bukan hanya berdasarkan perasaan belaka, tapi menggunakan pertimbangan akal sehat. Yang kelima, bisa lebih fokus. Berpikir positif bisa lebih fokus. Jadi meningkatkan fokus. Menggunakan pikiran positif membantu Anda lebih fokus saat menghadapi masalah. Jika Anda berpikir negatif, akan membuang-buang waktu dan sia-sia, dan juga membuang energi Anda. Percuma. Nomor 6, manfaatnya mengatur waktu yang lebih baik. Jadi dengan berpikir positif, anak-anak bisa mengatur waktu yang lebih baik. Dengan meningkatnya fokus serta kemampuan membuat keputusan, Anda akan lebih terorganisir. Kegiatan Anda akan lebih terstruktur, teratur, rapi. Ya. Ini akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang yang Anda cintai. Manfaat berikutnya, lebih sukses dalam hidup. Ini penting sekali. Sikap positif tak hanya meningkatkan fokus Anda dan lebih bisa mengatur waktu dengan baik, tetapi juga mengarahkan Anda pada kebahagiaan, mengarahkan Anda pada keberhasilan, mengarahkan Anda mencapai sukses saat Anda mengubah hidup Anda. Nomor berikutnya, nomor 8, berpikir positif bisa menambah banyak teman, karena kita selalu berprasangka baik kepada teman kita akan merasa nyaman di dekat kita. Kalau kita tidak ada, kita jauh, dia merasa rindu. Kalau kita dekat, dia merasa nyaman. Ini penting. Jadi ketika Anda berpikir positif, Anda akan menarik perhatian orang-orang. Dan ketika orang-orang tersebut dekat dengan Anda, mereka akan merasa nyaman. Ini yang penting. Jangan sampai sebaliknya. Jika Anda ada, mereka gelisah. Jika Anda jauh, mereka bahagia. Jangan sampai seperti itu. Buatlah kehadiran Anda membuat orang nyaman. Buatlah ketidakhadiran Anda membuat orang lain rindu. Itu yang penting. Itu berarti teman baik. Berarti Anda dianggap orang baik oleh dia. Kalau ada, mereka nyaman. Kalau Anda tidak ada, Anda dirindukan. Jangan sebaliknya.
Jangan sampai orang berdoa mudah-mudahan Anda tidak hadir. Jangan sampai. Menjadi pemberani. Ketakutan ini berasal dari pikiran negatif. Kadang-kadang kita takut di dalam kegelapan. Padahal di dalam kegelapan tidak ada apa-apa. Jadi ketakutan itu berasal dari pikiran negatif. Menjadi pemikir positif bisa menghilangkan rasa takut. Keberanian berasal dari kenyataan bahwa Anda tetap positif. Anda akan tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Anda dapat menghadapinya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Semua masalah insya Allah ada solusinya, ada jalan keluarnya. Kalau kita berpikir positif. Yang terakhir, hidup Anda lebih happy, hidup Anda lebih bahagia. Percaya diri merupakan suatu fakta bahwa Anda bahagia menjadi diri Anda sendiri dan tidak mencoba untuk menjadi orang lain. Jika Anda memiliki semangat berpikir positif, Anda selalu mengantisipasi, Anda selalu mencegah, Anda akan selalu diiringi hidup yang bahagia, hidup yang damai, tawa, sehat, dan sukses. Ini penting. Itu diantaranya, dan masih banyak sebenarnya yang bisa kita terangkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pikiran itu melahirkan tindakan, dan tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Untuk itu, biasakan berpikir yang positif. Agar ucapan kalian nanti juga positif, tindakan kalian nanti juga positif, kebiasaan kalian nanti juga positif, karakter kalian nanti juga positif. Orang yang sedih bisa gembira dengan senyum. Senyum termasuk sikap positif. Orang marah akan reda jika bisa tersenyum. Karena orang marah pasti tidak bisa tersenyum. Jika Anda tidak bisa tersenyum, kadang-kadang paksakanlah untuk tersenyum. Itu penting. Bahkan orang tertawa itu bisa menghilangkan stres. Orang yang suka senyum itu bisa mengendorkan urat saraf yang tegang. Untuk itu, kembali lagi, mari biasakan punya kebiasaan yang baik, dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Ingat, untuk senyum harus ada temannya. Kesimpulan, jadi berpikir positif dan senyum, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, saraf tidak tegang, dan bekerja akan menjadi lebih nyaman. Mari kita mulai hari ini dengan berpikir positif dan senyum serta syukur menuju sukses dengan berpikir positif. Anak-anak percaya atau tidak, sikap kita adalah cermin masa lampau kita. Jika kita seorang yang berpikiran positif, kita pasti mampu menghasilkan sesuatu. Kita akan lebih banyak berkreasi, kita akan lebih banyak berprestasi daripada bereaksi. Jelasnya kita lebih berkonsentrasi untuk berjuang mencapai tujuan-tujuan yang positif daripada terus memikirkan hal-hal yang negatif yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersikap positif bukan berarti telah menjamin tercapainya suatu keberhasilan, namun bila sikap kita positif, setidak-tidaknya kita sudah berada on the track, di jalur yang benar untuk mencapai keberhasilan. Menjadi seorang yang berpikiran positif, prosesnya harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi kebiasaan dan agar menjadi karakter. Pilihlah sebuah kutipan yang bernada positif setiap minggunya dan tulislah kutipan tadi pada selembar kartu. Bacalah dan camkan. Pilihlah seorang yang Anda anggap berpikiran negatif dari teman kalian. Cobalah cari sisi positifnya dalam diri mereka dan ubahlah pikiran-pikiran negatif Anda mengenai orang tersebut menjadi pikiran yang positif. Kadang kita belum kenal jauh sudah berprasangka pada orang lain. Maka ubahlah prasangka yang negatif dengan prasangka yang positif. Saya yakin Anda bisa menemukan banyak kebaikan daripada keburukan teman Anda. Hapuslah, buanglah jauh-jauh kata tidak dapat, tidak pernah. Karena kata-kata ini akan menghantui pikiran Anda. Gantilah dengan saya bisa, saya dapat, saya mampu. Kata-kata ini akan memotivasi Anda untuk maju, akan mengumpulkan energi Anda untuk mencapai sukses. Paling tidak sekali dalam seminggu, carilah suatu kesempatan untuk bisa memberi kepada orang lain dengan tulus. Belajarlah memberi dengan tulus, memberilah dengan hati,
berkatalah dari hati agar diterima oleh hati. Kalau kita bicara hanya dari bibir, akan diterima oleh telinga dan akhirnya dibuang lagi. Siapa yang ingin sukses, kuncinya jangan pernah sekali-kali berpikiran negatif. Buang jauh-jauh hal-hal yang negatif. Juga kalimat-kalimat negatif dari pikiran Anda. Jangan pernah ada lagi kalimat-kalimat seperti pasti gagal. Kami belum pernah melakukannya. Kami tak sanggup melakukannya. Saya belum siap melakukannya. Itu bukan tanggung jawab kami, dan sebagainya. Buanglah kalimat-kalimat negatif seperti itu dari kehidupan Anda. Sikap positif ini bisa dibangun anak-anak, bisa diciptakan. Kita bisa membangun sikap positif pada diri kita. Di antaranya yang bisa kita lakukan, satu, berpikir optimis. Berpikir optimis itu lawannya berpikir pesimis, berpikir yang ragu-ragu. Orang yang pesimis itu fokus kepada negatif, fokus kepada yang buruk-buruk, seperti selalu melihat kekurangan pada diri maupun objek lain di luar dirinya. Sedangkan orang yang optimis fokus memandang yang positif, seperti selalu melihat kelebihan dan peluang keberhasilan pada diri maupun objek lain di luar dirinya. Siapkan yang lebih baik cara pandangnya. Siapakah yang lebih baik cara pandangnya? Siapakah yang lebih mungkin bahagia, lebih yakin, dan lebih pasti? Dialah orang yang akan berhasil. Kedua, menerima segalanya apa adanya. Ini tidaklah berarti bahwa kamu menjadi tak semangat dan menyerah. Artinya kamu tidak bergumul, merengek, dan membenturkan kepalamu ke tembok ketika segalanya tidak beres. Sebenarnya perilaku yang menjadikan kamu korban yang tiada berdaya. Terimalah segalanya apa adanya. Bukan seperti yang kamu angankan saat ini. Masa lalu sudah lewat, masa depan masih misteri. Dan saat inilah karunia Allah. Nikmati hidup ini hari ini. Itulah sebabnya saat ini disebut present atau hadiah. Oleh karenanya, saat ini pergunakan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi esok tidak pernah ada. Maka sangat cerdas sekali kalau anak pernah naik call, ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Karena pada dasarnya semua adalah hari ini. Kalau Anda naik besok pun tetap akan baca hari ini bayar, besok gratis. Begitulah seterusnya. Jadi maka hari ini dalam bahasa Inggris disebut present, hadiah. Yang kemarin sudah hilang. Hari kemarin sudah lewat. Saat ini yang kita nikmati, besok belum tentu datang. Kita tidak tahu. Ketiga adalah cepat recovery, cepat pulih, cepat sembuh. Mengembangkan sikap positif tidaklah berarti bahwa kamu tidak akan pernah mengalami kepedihan, penderitaan, atau kekecewaan. Selain itu, mengembangkan sikap positif tidaklah berarti kamu seharusnya mengabaikan masalah. Masalah pun selalu mempunyai sisi sebaliknya. Kalau kamu gagal dalam ujian, belajarlah lebih giat atau cari pembimbing. Kalau kamu kehilangan teman, perbaikilah persahabatan tersebut atau mencari teman baru. Kalau kamu tidak suka penampilanmu, kembangkan kepribadian kamu yang fantastis. Berikutnya adalah mindset. Mindset itu pola pikir. Mari kita mulai menolak hal-hal yang suram. Sungginglah senyummu. Kalau kamu melontarkan kata-kata yang positif, mindset, mulailah dengan menolak hal-hal yang suram. Sungginglah senyummu. Kalau kamu melontarkan kata-kata yang positif, pemikiran-pemikiran yang positif, dan perasaan-perasaan yang positif, maka orang-orang yang positif akan tertarik kepadamu. Begitu pula sebaliknya. Berikutnya, bersikap antusias. Bersikap antusias, sambutlah setiap harinya dengan semangat. Laksanakanlah tugas-tugasmu dengan penuh semangat. Semakin kamu bersemangat, maka semakin orang-orang di sekelilingmu merasa dan bersikap demikian. Semangatlah dalam hidup ini. Jangan loyo, jangan malas. Semua bisa dicapai jika kita mau. Banyak jalan menuju Roma. Begitulah pepatah mengatakan.
Nomor 6, lebih sensitif. Sensitif itu peka ya. Kalau kamu peka terhadap masalah-masalah potensial, maka kamu bisa lebih siap menghadapi dan bahkan mengelak. Kamu juga bisa peka terhadap pengalaman-pengalaman positif. Misal bila kamu dengar pengumuman tentang ujian, misal bila kamu dengar pengumuman tentang uji coba tim atau klub baru, maka catatlah waktu dan tempatnya dan berencanalah mengikutinya. Kamu akan memperoleh sesuatu yang baru di sana. Humoris. Nomor 7 ya, humoris. Kalau kamu melakukan sesuatu yang konyol, jangan melewatkan peluang untuk mentertawakan diri sendiri. Itulah salah satu sukacita besar kehidupan. Kalau kamu banyak tertawa, kamu akan sehat. Tawa itu mengeluarkan kimiawi tertentu dalam tubuhmu yang merangsangmu dan dapat membantumu bertumbuh dengan sehat. Humor dan tertawa itu sehat. Ingat, tertawa butuh teman. Berikutnya nomor 8 ya, bersifat sportif. Sportif artinya menerima kekalahan dengan positif sambil tersenyum. Tidak perlu menghujat siapapun, termasuk diri sendiri. Menjabat tangan sang pemenang termasuk sikap sportif. Tidak menyalahkan orang lain termasuk sikap positif. Kalau kita bertanding, kita kalah, ya mengakui kehebatan musuh, kehebatan lawan kita, memang dia lebih baik dari kita. Sikap ini bisa menenangkan. Sikap ini sportif bisa juga berarti kita tidak perlu mengejek pihak yang kalah, karena bisa jadi suatu saat dia juga akan menang. Berikutnya sikap rendah hati. Sikap rendah hati bukan berarti rendah diri. Kalau kamu benar-benar berkepentingan terhadap sesama, mereka akan melihat kualitas baikmu. Seandainya pun kamu tidak mengiklankannya, mereka tidak merasa bahwa kamu berusaha memanipulasi mereka. Untuk itu berbuatlah untuk sama karena Tuhanmu, karena keikhlasan. Nomor berikutnya 10, syukur. Renungkanlah, mungkin banyak sekali yang bisa kamu syukuri. Rasa syukur membuatmu tersenyum. Itu merupakan senang dengan kehidupanmu, dan orang lain pun senang di dekatmu. Bersyukur bisa memberikan ketenangan bagi dirimu. Syukuri yang ada sebelum semuanya tiada. Kadang sesuatu terasa nikmat jika sedang tidak ada. Ketika anak-anak matanya sehat, mungkin tidak pernah merasakan apapun. Tetapi ketika sakit satu hari, Anda membayangkan betapa nikmatnya ketika mata kita tidak sakit. Begitulah kadang-kadang nikmat itu terasa jika pas tidak ada. Maka mumpung masih ada kesempatan, bersyukurlah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tidak kalah pentingnya, jadilah orang-orang yang beriman. Beriman berarti percaya kepada Sang Maha Kuasa. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kuasa di luar diri kita. Beriman berarti percaya, beriman berarti yakin segalanya akan bisa diselesaikan. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali penyakit mati dan penyakit tua. Sesulit-sulit perkara, pasti ada jalan keluarnya, ada solusi yang sudah disediakan oleh Allah. Cuma kadang kita belum menemukannya saja. Yakinlah bahwa semua masalah bisa dituntaskan. Kuncinya iman. Dan terakhir, berpengharapan. Berpengharapan adalah satu sikap positif yang terpenting, dasar bagi segala sikap positif lainnya. Apakah yang kamu harapkan? Apa sajakah keinginanmu? Apa sajakah impianmu? Apa sajakah ambisimu? Maksudmu dalam hidup ini apa? Kalau kamu mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kamu sudah menjadi individu yang berpengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang bersayap, yang hingga pada jiwa dan bersenandung tanpa kata, dan tidak pernah berhenti sama sekali. Semoga harapanmu tercapai dan mulialah dari hari ini. Mari kita selalu berpikir positif, berhusnudzon, mengambil kebaikan dalam segala permasalahan yang kita lihat, mengambil hikmah dari segala peristiwa, mengambil hikmah dari segala kejadian. Itu pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupi dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.